Salam sahabat, saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Boleh jadi sahabat yang terkasih berada di kota yang berbeda. Dan tentunya kita dipersatukan oleh karena ikatan dalam kasih dan darah Yesus Kristus. Kita bertemu pada sahabat berkat ini, yaitu di kebaktian sahabat online CMC Indonesia. Pada sahabat ini kita akan mendengarkan pekabaran firman, yaitu sukacita. Sukacita adalah merupakan bahagian dari buah roh. Ada tertulis di dalam Alkitab, di buku Galatia, dan kita akan melihat arti makna rohani sehubungan dengan sukacita itu bagi masing-masing kita. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, serta saya pribadi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dalam kuasa daripada Roh Kudus, kami minta menuntun, memberkati firman Tuhan yang kami dengarkan. Sehingga dengan izin Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, dan berkat bagi kami, arti memiliki sukacita buah roh. Di dalam nama Yesus, doa dipersembahkan. Amin. Sahabat yang bersukacita di dalam Tuhan adalah sahabat yang sentiasa memiliki akan Yesus Kristus setiap saat di dalam hidupnya. Firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 hingga ayat 22. Di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudaraku bisa membuka Alkitab di tempat kita masing-masing. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 hingga ayat 22 saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan, ada tertulis. Bersukacitalah senantiasa, ayat 16. Ayat 17, tetaplah berdoa. Ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ayat selanjutnya, ayat 19, janganlah padamkan roh. Ayat 20, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Dan ayat yang ke-22, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Luar biasa firman Tuhan ini, saudaraku yang terkasih. Bersukacitalah senantiasa. Tentu kata sukacita di sini adalah sama artinya dengan kata yang ada di dalam buku Galatia, yaitu kara. Ya. Kara dalam bahasa Yunani atau bahasa Greka artinya adalah bersukacita. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita diminta bersukacitalah senantiasa. Kata senantiasa adalah kata yang selalu kita miliki setiap saat dalam hidup ini. Mau pagi hari, mau siang hari, mau petang hari atau malam hari. Senantiasa, artinya kita bersukacita setiap waktu. Dan kata bersukacita ini, kata kara, adalah hal yang sejajar dengan prinsip firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ini, ayat 16-22, dengan kata tetaplah berdoa. Berarti selain kita bersukacita, kita juga diminta untuk punya pengalaman berdoa. Saudaraku punya pengalaman suka berdoa, maka hal yang sama adalah suka bersukacita. Kenapa demikian? Karena inilah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi saudaraku dan saya. Dengan kata mengucap syukur dalam segala hal. Kita lihat, bersukacita, tetap berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Ini merupakan sebuah pengertian yang mendasar. Prinsip yang mendalam dalam arti yang kita miliki tentang arti bersukacita atau sukacita atau kara dalam bahasa Greka, bahasa Yunani. Galatia pasal 5 ayat 22-23 ada 9 poin, 9 hal firman Tuhan menguraikan tentang buah roh itu. Yaitu kasih, dalam bahasa Greka Yunani itu agape. Sukacita yaitu kara yang kita akan pelajari ya pada jam khotbah kebaktian sahabat online CMC Indonesia ini. Damai sejahtera, eirene, dalam bahasa Greka. Kesabaran dalam bahasa Greka, makrotumia. Kemurahan dalam bahasa Greka, Kristos. Kebaikan dalam bahasa Greka, yaitu agatusune. Dan kesetiaan dalam bahasa Greka atau bahasa Yunani adalah pistis. Selanjutnya yang ke-8, kelemah lembutan dalam bahasa Greka, bahasa Yunani adalah praos. Dan yang terakhir, enkratos
dalam bahasa Greek, bahasa Yunani, bahasa Indonesianya adalah penguasaan diri. Saudaraku, pada sahabat berkat ini, kita melihat tentang buah roh, secara khusus tentang sukacita atau kara. Buah roh sukacita yang perlu dimiliki oleh saya pribadi. Saya harus awali diri saya ketika dalam kasih dan kemurahan Tuhan mengizinkannya untuk menyampaikan firman kepada Bapak Ibu Saudaraku. Hal yang sama, kara, sukacita, buah roh ini perlu dimiliki oleh saudara-saudariku yang terkasih. Pertanyaan, apakah saudara atau saudari bersukacita setiap hari? Ini pertanyaan penting, saudaraku. Apakah bersukacita setiap hari? Atau malah sebaliknya, saudaraku, murung dan bersedih sepanjang hari karena beban yang sangat berat. Dan situasi di sekitar kehidupannya yang mempengaruhi tentang kondisi hatinya sehingga tidak bisa bersukacita. Ini pertanyaan penerapan, pertanyaan aplikasi dalam kehidupan kita masing-masing. Kehidupan yang menyedihkan adalah hal yang sering dialami oleh orang-orang. Dan kecenderungan ini boleh jadi menimpa saudaraku dan saya. Namun firman Tuhan, kata mendasar sukacita atau kara, kita akan ikuti di sini beberapa hal, poin-poin mendasar dalam kutipan rohani yang ditulis oleh seorang penulis rohani bernama Ellen Goldwhite. Di dalam bukunya Step to Christ, atau terjemahan bebas, Langkah kepada Kristus. Step to Christ. Halaman 16, alinea yang ketiga. Demikian kutipan rohani ini. Banyak orang di dalam perjalanan kehidupan terus-menerus memikirkan akan kesalahan, memikirkan kegagalan, memikirkan kekecewaan mereka, sehingga hati mereka dipenuhi dengan kesedihan dan keputusasaan. Saudara-saudari yang terkasih, kutipan rohani ini kasih ingat kita, beri ingat kita pada sahabat berkat ini, bahwa kalau kehidupan ini selalu mengingat akan kesalahan, mengingat akan kegagalan, mengingat akan kekecewaan, akar pahit yang muncul terus setiap saat di dalam pikiran kita, bahkan boleh jadi dilantunkan dalam perkataan dan respons karakter hidup kita, maka itu akan memenuhi kesedihan dan keputusasaan dalam hidup kita. Saudaraku, kutipan ini mengingatkan kita untuk kehidupan yang menyedihkan itu perlu ditinggalkan. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan, lebih lanjut dalam buku yang sama, Step to Christ atau Langkah kepada Kristus, halaman 16 alinea yang kedua, ada kutipan rohani yang ditulis oleh Ellen Goldwhite, arti tentang kesenangan setan. Wow, apa itu kesenangan setan, saudaraku? Kutipan sebagai berikut. Setan sangat gembira ketika dia dapat menggiring anak-anak Allah kepada ketidakpercayaan dan kesedihan. Wow, saudaraku, ketidakpercayaan, kesedihan, itu kesenangan setan. Kegembiraan setan untuk menggiring anak-anak Allah atau umat-umatnya. Lebih lanjut kutipan ini. Setan senang melihat kita tidak mempercayai Tuhan, meragukan kesediaan dan kekuatan Tuhan untuk menyelamatkan kita. Wow, luar biasa, saudaraku. Hati-hati. Kesenangan setan. Setan senang melihat kita ragu akan kekuatan Tuhan. Bahkan setan senang membuat kita merasa bahwa Tuhan akan menyakiti kita dalam pemeliharaannya. Saudaraku, aduh, kau menjadi pengikut Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, kok banyak kesusahan, penderitaan. Setan akan kasih muncul ya keraguan seperti ini. Inilah kesenangan daripada setan. Setan akan berupaya membuat kehidupan beragama dan menyedihkan. Saudaraku, kehidupan beragama, saudaraku dan saya, terasa seperti menyedihkan jadi orang Kristen atau pengikut Tuhan. Setan senang kita punya pemikiran demikian. Lebih lanjut dalam kutipan rohani ini, saudaraku, setan ingin membuat kita tampak terasa berat dan sulit. Dan hal yang sama untuk orang Kristen, termasuk saudaraku dan saya, merasakan hal yang sama, bahwa ketidakpercayaan dan bahkan inilah yang disebut dengan tipuan setan atau kesenangan setan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita perlu diminta untuk berhati-hati karena setan punya kesenangan seperti kutipan rohani tadi. Lebih lanjut firman Tuhan dalam kutipan rohani Step to Christ halaman 16. Saya senang untuk bacakan kutipan ini. Alinea 1.
demikian kutipan, gambaran yang salah. Jika kita benar mewakili Kristus, kita akan membuat pelayanannya tampak menarik sebagaimana seharusnya. Orang Kristen yang selalu tampak suram dan sedih, suram wajahnya, sedih kelihatannya dilihat oleh orang. Bahkan suka menggerutu dan mengeluh, memberikan gambaran yang salah tentang Tuhan dan kehidupan kekristenan. Mereka memberi kesan bahwa Allah tidak senang anak-anaknya bahagia. Dalam hal ini mereka memberikan kesaksian palsu terhadap Bapa Surgawi kita. Saudaraku, kutipan rohani bagus sekali. Kita diminta untuk mengingat, berhati-hati terhadap gambaran yang salah, yang sering muncul dalam pemikiran kita. Hal yang sama dalam keraguan di dalam diri kita. Kesannya seperti kita selalu mengeluh, menggerutu. Dan tampak suram itu face wajah. Ya. Bahkan dalam style kehidupannya. Hidup yang penuh dengan hal-hal yang susah, menggerutu dan lain sebagainya. Kita diminta untuk tinggalkan, bahkan menghindarkan dari hal-hal ini. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, sukacita yang semu artinya sukacita yang sementara itu dipengaruhi oleh yang pertama, saudaraku, yaitu situasi. Situasi dan keadaan yang terjadi. Jangan sampai, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, situasi atau keadaan mempengaruhi engkau. Hati dan juga sukacita engkau dirampas, saudaraku. Jadi ingat, sukacita yang semu, sukacita yang sementara itu dipengaruhi oleh karena situasi, keadaan yang terjadi. Oh, situasinya hanya hal ini terus, ya, menyulitkan terus, banyak tantangan dan seterusnya, membuat kita semakin lama semakin merasa keadaan hati kita mempengaruhi kita untuk tidak bersukacita. Hati-hati, karena kita hanya alami sukacita semu. Firman Tuhan dalam kutipan rohani Step to Christ, halaman 117 alinea 3. Cari titik terang, saudaraku. Tidaklah bijaksana untuk mengingat semua pengalaman yang tidak menyenangkan dari kehidupan masa lalumu. Ya. Semua kesalahan dan kekecewaan. Kemudian membicarakan, meratapi, sehingga kita diliputi oleh keputusasaan. Jiwa yang putus asa berada di dalam kegelapan. Memadamkan terang dari Allah dan dalam jiwa itu sendiri, dan membuat bayangan gelap pada jalan orang lain juga, saudaraku. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kalau kita sering mengingat-ingat masa lalu, akar pahit masa lalu, kesalahan-kesalahan, kekecewaan yang kita alami dengan orang lain, atau keluarga kita, atau hal-hal yang kita lakukan dalam interaksi hidup kita, maka itu akan menutup terang dari Allah. Bahkan membuat bayangan gelap untuk diri kita. Tidak untuk diri kita, saudaraku, saja, tetapi juga gelap untuk jalan orang lain kenal tentang Yesus. Sahabat saudaraku yang terkasih, poin nomor 2, sukacita semu dipengaruhi tadi oleh keadaan di sekeliling. Poin yang nomor 2 adalah sukacita semu dipengaruhi oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tidak ada seorang pun, saudaraku, yang berkuasa untuk mengendalikan suasana hatinya. Namun dengan demikian, saudara yang terkasih, kita diminta dalam sukacita semua ini, kita diingatkan untuk berhati-hati. Jangan hanya tergantung dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Artinya, karena saya berteman si A, saya senang. Kalau si B, kurang senang. Dan seterusnya. Tidak demikian, saudaraku. Jangan karena orang-orang yang ada di sekeliling kita mempengaruhi kita sukacita. Siapapun dia, mau si orang itu si A, si B, dan lain sebagainya, hati kita adalah hati umat-umat Tuhan yang perlu memiliki kara atau sukacita setiap saat. Lebih lanjut kutipan rohani di dalam buku Step to Christ, halaman 117 alinea 3. Jika kita terus mengingat tindakan orang lain yang kasar dan tidak adil, kita tidak akan dapat mengasihi mereka sebagaimana Kristus telah mengasihi kita. Tetapi jika pikiran kita
merenungkan akan kasih dan belas kasihan Kristus yang menakjubkan bagi kita, roh yang sama akan mengalir ke orang lain. Kita harus saling mengasihi dan saling menghormati, terlepas dari kesalahan dan ketidaksempurnaan yang selalu ada. Saudaraku, tidak ada satupun manusia yang perfect, yang sempurna. Semua masing-masing kita punya kekurangan. Tetapi di balik kekurangan itu ada kasih karunia Tuhan yang menyanggupkan kita untuk mampu berdiri di dalam iman dan semangat, terlebih dalam sukacita yang perlu dimiliki. Jangan ingat-ingat tindakan orang lain yang kasar, karena itu akan menyakiti kehidupan saudaraku. Sebaliknya, renungkan kasih dan belas kasihan Yesus Kristus, supaya kita bisa menghargai, menerima kekurangan orang yang lain. Bahkan diri kita yang kecenderungan punya kekurangan dapat berterima, dimaafkan, dihargai oleh orang yang lain yang mengasihi kita ataupun saudara-saudari yang lain. Saudara yang terkasih, sukacita semu, tadi poin pertama dipengaruhi oleh orang di sekitar. Dan poin yang kedua tadi dipengaruhi oleh keadaan di sekitarnya. Poin yang ketiga, sukacita semu atau sukacita yang sementara itu dipengaruhi oleh poin ketiga adalah harta atau kekayaan atau uang. Saudaraku, di dalam sebuah kutipan mengatakan, kutipan rohani, seringkali sukacita seseorang bergantung pada banyak atau sedikitnya uang. Karena firman Tuhan saudaraku tulis dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu juga berada. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, padahal Allah yang menyediakan semua kebutuhan bagi manusia. Dan bahkan juga saudaraku, bukan kita manusia, tapi bagi hewan. Tuhan Allah membuka tangannya mencukupi kebutuhan. Bahkan semua makhluk ciptaannya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih yang mengikuti kebaktian sahabat online CMC Indonesia pada sahabat berkat ini. Buah roh sukacita atau karah adalah buah roh yang perlu kita miliki dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Karena sukacita atau karah ini adalah salah satu dari karakter Yesus atau yang dikenal dengan buah roh dalam buku Galatia. Tuhan ingin agar hidup saudaraku dan saya, hidup kita dipenuhi dengan sukacita. Seperti buah roh lainnya. Tadi kita sudah dengarkan di awal khotbah. Sukacita atau karah bukanlah sesuatu yang dapat kita hasilkan sendiri. Tetapi itu dikaruniakan oleh Tuhan. Diberikan oleh Tuhan yang adalah sumber sukacita sejati. Sukacita atau karah datang dari Roh Kudus dan tidak bergantung kepada keadaan. Sukacita sejati ini atau karah menyanggupkan saudaraku dan saya, menyanggupkan kita untuk tetap bersukacita. Sekalipun berada di dalam penderitaan. Sekalipun berada dalam penganiayaan. Sekalipun berada dalam kondisi penyakit yang merongrong diri. Sekalipun berada dalam kekecewaan, kesedihan yang luar biasa. Tetapi tetap kita diminta memiliki buah roh, sukacita, karah itu. Saudara-saudari, dalam sahabat berkat ini, sukacita karah artinya adalah sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus atau sukacita karena Tuhan. Saudara, kalau kita perhatikan tentang tulisan buah roh dalam buku Galatia ini, jemaat di Galatia tetap bersukacita meskipun sebenarnya mereka berada dalam kondisi pada saat itu adalah penindasan ataupun aniaya, saudara. Karena mereka percaya kepada Yesus Kristus, mereka dibenci, bahkan mereka dianiaya. Tetapi firman Tuhan, di mana Rasul Paulus menuliskan kepada orang-orang percaya yang ada di kota Galatia untuk memiliki salah satu buah roh, yaitu karah, yaitu sukacita. Kondisi aniaya, penindasan, tapi mereka harus diminta memiliki sukacita di dalam iman dan pengharapan. Untuk bersukacita di tengah situasi seperti ini, orang Galatia, secara manusia memang sulit untuk dilakukan, saudara. Saudara yang terkasih, lebih lanjut, ada istilah tentang kebahagiaan palsu.
Di dalam buku Step to Christ, Langkah kepada Kristus, halaman 124 alinea 2. Kebahagiaan palsu, demikian kutipan rohani. Kebahagiaan yang dicari dengan motif mementingkan diri sendiri di luar jalan yang benar tidaklah baik. Tidaklah pasti dan bersifat sementara. Kebahagiaan itu akan berlalu dan jiwa dipenuhi dengan kesepian dan kesedihan. Tetapi ada sukacita dan kepuasan diri dalam pelayanan kepada Tuhan. Itulah yang dikenal dengan kara atau sukacita, buah roh. Saudara yang terkasih, kutipan rohani ini mengingatkan kita dan bahkan bagi saudaraku dan saya dalam pengalaman kehidupan. Kalau kita memiliki kebahagiaan yang palsu itu, karena itu didasari dengan motif mementingkan diri sendiri. Dan itu tidak baik, saudara. Karena itu bersifat palsu. Kebahagiaan palsu, atau boleh kita katakan sukacita palsu. Saudara yang terkasih, pertanyaannya, apakah Yesus bersukacita? Yesus Kristus bersukacita? Pertanyaannya. Step to Christ, halaman 120 kutipan rohani. Ada banyak yang salah menilai kehidupan dan karakter Kristus. Mereka berpikir bahwa dia tidak memiliki kehangatan dan selalu murung. Bahwa Yesus itu kaku, Yesus itu keras, tidak memiliki akan sukacita. Bahkan seluruh pengalaman daripada Yesus, keagamaannya selalu diwarnai oleh pandangan-pandangan yang suram. Saudaraku, inilah gaya berpikir, paradigma daripada orang-orang yang salah menilai tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Tuhan kita, Juru Selamat kita yang selalu bersukacita. Terbukti di dalam firman Tuhan Alkitab. Saudaraku bisa baca dalam kitab Injil baik Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bagaimana Yesus selalu bersukacita melayani orang-orang yang membutuhkan akan kasih sayang daripada Yesus, kepedulian daripada Yesus. Orang yang buta, orang yang lumpuh, dan lain sebagainya. Si Yesus selalu menampilkan akan pengalaman bersukacita. Sahabat yang terkasih, lebih lanjut dalam kutipan yang sama buku Step to Christ ini, halaman 120. Pertanyaan, apakah Yesus bersukacita? Sering dikatakan bahwa Yesus menangis. Memang ada ayat katakan, maka menangislah Yesus. Bahwa Yesus tidak pernah tersenyum. Juru Selamat kita adalah manusia yang penuh kedukaan dan selalu dalam kesedihan. Ini pemikiran beberapa orang. Dan menganggap bahwa Yesus membuka hatinya untuk semua kesengsaraan manusia. Tetapi, meskipun hidup Yesus penuh penyangkalan diri dan dibayangi dengan rasa kepahitan dan keprihatinan, tapi saudaraku yang terkasih, jiwa daripada Yesus tidak hancur. Yesus menampilkan pengharapan kepada setiap orang. Dengan memandang wajah Yesus, hati damai. Dengan memandang wajah Yesus, dengan mendengarkan suara Yesus, pada waktu Yesus menyampaikan tentang pekabaran, perumpamaan, ataupun jangkauan-jangkauan kepedulian kasihnya, orang-orang rasa dikuatkan ketika mendengar suara Yesus, bahkan memandang wajah Yesus. Wajah Yesus, ada orang katakan tidak menunjukkan ekspresi akan sukacita. Hanya kesedihan dan penyesalan. Tetapi ekspresi damai yang sebenarnya adalah pancaran air kehidupan yang Yesus berikan. Kemanapun Yesus pergi, Yesus selalu membawa kelegaan. Yesus selalu membawa kedamaian. Bahkan apa saudaraku? Kara, sukacita, ataupun kegembiraan. Sahabat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus pada kebaktian sahabat online CMC Indonesia pada sahabat ini. Apa kunci sukacita sejati? Ini pertanyaannya. Apa kunci sukacita sejati? Kunci sukacita sejati adalah melekat pada Tuhan. Ya, ibaratnya apa? Lengket, melekat pada Tuhan. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 10 dan 11, demikian firman Tuhan. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Yohanes pasal 15 ayat 10 dan 11. Amin saudaraku. Luar biasa
Kalau kunci sejati atau kunci sukacita sejati adalah melekat pada Tuhan, pada Yesus Kristus, karena bersama dengan Yesus Kristus dikatakan firman Tuhan tadi, Yohanes pasal 15 ayat 10 dan 11, bahwa sukacita yang datang daripada Yesus itu akan membuat kita menjadi berbahagia atau bersukacita. Bahkan sukacita itu menjadi penuh supaya dibagikan lagi kepada orang lain. Sahabat yang terkasih, dalam nama Yesus Kristus, ketika mendengarkan pengabaran firman pada sahabat berkat ini, marilah kita senantiasa menjadi umat-umat Tuhan. Umat-umat Tuhan yang memiliki sukacita di dalam Tuhan. Yang lengket, melekat dengan Yesus Kristus setiap saat. Mau pagi hari, mau dini hari, mau siang hari, mau tengah hari, mau petang hari, mau malam hari. Ketika kita berada dalam kehidupan kita, berinteraksi dengan orang-orang yang kita kasihi di keluarga kita, berinteraksi dengan lingkungan kita, berinteraksi dengan orang yang lain. Tunjukkan bahwa saudaraku dan saya adalah umat-umatnya yang memiliki buah roh, kara, sukacita. Kiranya sukacita sejati dari Tuhan memampukan saudaraku dan saya bertahan melewati badai hidup ini. Amin.